Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selmadina Astia, NPM 20120008. Perkenalkan, nama saya Zahrona Fitriani Sofia, NPM 2012010009. Nama saya Dini Ayu Mawanda, NPM 2012002. Perkenalkan, nama saya Maulana Fatwa Alaki, NPM 2012041 dari kelas 2E Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Eka Bidayatu Syarifah, NPM 20120044. Perkenalkan, nama saya Ratini, NPM 20120051. Perkenalkan, nama saya Ihda Lutfiana Salsabila, NPM 20120059. Nama saya Reka Oktania Handoyo Jati, NPM 20120064. Perkenalkan, nama saya Nia Sintia, NPM 201200067. Folklore merupakan gabungan dari dua kata folk dan lore. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Folk adalah sekelompok orang dengan karakteristik tertentu seperti budaya dan fisik yang menjadi ciri khas ciri kelompok lain. Lore adalah budaya yang telah ditransmisikan secara lisan atau tidak lisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, folklore adalah kostum tradisional dan cerita rakyat yang diturunkan dari generasi ke generasi tapi tidak dibukukan. Karena folklore adalah budaya manusia kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk laporan maupun tanda. Folklore identik dengan tradisi dan seni yang berkembang di zaman sejarah dan telah diintegrasikan ke dalam kehidupan manusia. Folklore menurut para ahli. Menurut Pudenlia, menurutnya folklore adalah produk mengenai budaya kolektif tertentu yang diwariskan melalui lisan maupun alat bantu lisan. Menurut Muwafiq Saleh, folklore adalah dimensi masa lampau yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran yang terbaik untuk melangkah di masa depan. Dalam arti ini, folklore dapat dalam pendidikan menjadi resolusi untuk mencerminkan dan menjaga kearifan lokal. Menurut Dandos, folklore adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki ciri khas mengenal baik secara fisik, sosial, kebudayaan, dan sosial. Menurut Ipriyansyah, folklore menurut Ipriyansyah memiliki fungsi atau nilai-nilai positif yang berguna bagi perkembangan anak, sehingga dapat membantu perkembangan kognitif, seperti bahasa dan pemikiran, serta sosio-emosional anak. Bentuk-bentuk folklore. Yang pertama ada folklore lisan, merupakan folklore yang bentuknya asli secara lisan yang terdiri dari puisi populer seperti sajak. Contoh, Bule Berlian, Delantik di Marto. Bahasa populer seperti aksen Batak, Jawa, Dayak, Banyumasan, Bugis, Sunda, dan lain-lain. Nama julukan seperti jungkring atau bentuk pendek, dan gelar bangsawan seperti dato, empu, raden, dan lain-lain. Yang kedua ada folklore sebagian lisan. Ini adalah cerita rakyat yang bentuknya terdiri dari campuran unsur-unsur verbal dan non-verbal seperti permainan populer, kejayaan populer, kostum, tarian rakyat, kesenian rakyat, dan lain-lain. Yang ketiga ada folklore pemisahan atau non-verbal folklore. Itu adalah cerita rakyat yang bentuknya tidak verbal. Contohnya adalah arsitektur populer seperti Gunung Joglo, Minangkabau, Limasan, Toraja, dan lain-lain. Kerajinan tangan, pakaian, dan perhiasan, dan lainnya sesuai dengan daerah masing-masing. Folklore lisan. Folklore jenis ini dikenal juga sebagai fakta mental yang meliputi sebagai berikut: bahasa rakyat seperti logat bahasa atau dialek, slang, bahasa tabu, otomatis, ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran, pernyataan tradisional yang dikenal sebagai teka-teki, sajak, dan puisi rakyat seperti pantun dan syair. Cerita prosa rakyat. Cerita prosa rakyat dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu myth atau myth, legenda atau legend, dan dongeng atau folktale seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat,
Sangkuriang dari Jawa Barat, Roro Jonggrang dari Jawa Tengah, dan Jayaprana serta Layonsari dari Bali. Nyanyian rakyat seperti Jali-Jali dari Betawi. Folklore sebagai lisan. Folklore ini dikenal juga sebagai fakta sosial atau sosiofak. Meliputi sebagai berikut: kepercayaan dan tahayul, permainan dan hiburan rakyat setempat, teater rakyat seperti lenong, ketoprak, dan ludruk, tari rakyat seperti tayuban, joger, jaran, kepang, kepang, dan jikling, rongeng, adat kebiasaan seperti pesta keselamatan dan khitanan, ucapan tradisional seperti tingkeban, turun tanah, dan temu manten, pesta rakyat tradisional seperti bersih, desa, dan maruat. Folklore bukan lisan. Folklore ini juga dikenal sebagai artefak meliputi sebagai berikut: arsitektur bangunan rumah yang tradisional seperti joglo di Jawa, rumah gadang di Minangkabau, rumah betang di Kalimantan, dan honai di Papua. Seni kerajinan tangan tradisional, pakaian tradisional, obat-obatan rakyat, alat-alat musik tradisional, peralatan dan senjata yang khas tradisional, makanan dan minuman khas daerah. Jenis-jenis folklore. 1. Ada mitos. Mitos adalah hal mistis yang diyakini sebagai sekelompok orang yang berevolusi di suatu daerah. Yang kedua ada legenda. Legenda adalah prosa atau cerita rakyat yang telah berkembang di suatu daerah. Yang ketiga ada dongeng. Dongeng adalah kisah orang-orang yang mengandung nilai-nilai moral kehidupan. Biasanya orang tua itu memberitahu anak-anak mereka dongeng seperti lagu pengantar hidup. Yang keempat, nyanyian rakyat adalah bentuk cerita rakyat yang terdiri dari lirik dan lagu. Yang kelima ada upacara. Upacara adalah cara untuk memberikan penghormatan kepada leluhur, tempat dan beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang telah dinikmati sampai sekarang ini. Ciri-ciri folklore. 1. Penyebaran dan keturunan biasanya dilakukan secara lisan dari generasi ke generasi. 2. Bersifat tradisional yang didistribusikan dalam bentuk yang relatif, padat atau dalam bentuk standar. 3. Dikembangkan dalam versi yang berbeda. Ini karena distribusi oralnya sehingga cerita rakyat sedikit berubah bentuk dasar dipertahankan. 4. Anonim, artinya penulis tidak lagi dikenal. 5. Biasanya memiliki bentuk berbentuk kata pengantar, misalnya setelah kisah sahibil atau menurut pemilik cerita, atau bahasa Jawa misalnya dimulai dengan frasa anuju sawijing dino atau 1 hari. 6. Mempunyai keuntungan dalam kehidupan kolektif, misalnya cerita rakyat adalah alat pendidikan yang berguna, penghibur, protes sosial, dan refleksi keinginan tersembunyi. 7. Bersifat pralogis dan memiliki logikanya sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Hal ini terutama berlaku untuk lisan dan beberapa cerita rakyat lisan. Saya akan menjelaskan fungsi folklore. Adapun fungsi folklore yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai sistem proyeksi, sebagai sarana untuk mencerminkan imajinasi kolektif. 2. Sebagai sarana untuk meraktifikasi lembaga dan institusi budaya. 3. Sebagai alat pendidikan untuk anak-anak. 4. Sebagai instrumen kekuatan dan kontrol sehingga norma-norma masyarakat selalu dihormati oleh anggota kolektif mereka.